Halo, kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari hasil serta analisa Timnas Indonesia U17 kontra Ekuador di laga perdana Piala Dunia U17. Media asing soroti tuan rumah Indonesia, sementara itu Sintayong hadiri peresmian kantor FIFA di Jakarta. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari hasil Timnas Indonesia U17 di laga perdana Piala Dunia U17 2023 serta analisa momen yang terjadi di laga kontra Ekuador U17. Menghadapi Ekuador U17 di laga perdana penyisihan grup A Piala Dunia U17, Timnas Indonesia mampu tampil di luar dugaan. Sempat diragukan, skuad Garuda Asia mampu mencuri gol terlebih dahulu lewat kaki Arkan Kakak. Akselerasi cantik Rizky Afrizal di sisi sayap mampu dimaksimalkan dengan apik oleh striker Persis Solo itu. Sayangnya Ekuador mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan sang striker Obando. Pada babak kedua tidak ada tambahan gol tercipta. Berbagai insiden seperti cedera pun terjadi. Alhasil skor imbang 1-1 mewarnai hasil laga kali ini. Tentu hal itu menjadi awal yang cukup positif bagi skuad Ahsan Bima Sakti untuk menatap laga selanjutnya. Fisik masih menjadi problem utama Timnas Indonesia U17 di laga kontra Ekuador. Terlepas dari demam panggung yang terjadi di awal laga, Sultan Zaki dan kawan-kawan sejatinya mampu tampil apik di babak pertama. Namun pergantian pemain yang telat membuat skuad Garuda Asia keteteran di babak kedua. Untungnya, lini belakang Timnas Indonesia U17 terutama sang kiper Ikram mampu tampil apik di bawah mister gawang. Ekuador sendiri memiliki kualitas individu serta skema yang lebih unggul. Namun, perjuangan skuad Ahsan Bima Sakti patut diapresiasi hingga hasil imbang terjadi. Momen menarik terjadi kala Timnas Indonesia U17 menahan imbang Ekuador. Selain perjuangan para talenta muda Indonesia di tengah lapangan, doa dan dukungan supporter tak henti disuarakan. Bahkan selawat menggema di pertengahan babak kedua. Hal tersebut tentu menjadi sebuah sorotan menarik. Mengingat Presiden FIFA Gianni Infantino, Presiden Jokowi, hingga pelatih timnas senior Sintayong hadir di Stadion Gelora Bung Tomo. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia U17 di laga penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023. Masih di kabar serba-serbi Piala Dunia U17, media asing yang menyoroti tuan rumah Indonesia hingga Sintayong yang menghadiri peresmian kantor FIFA di Jakarta. Media Vietnam Toi Tre menyoroti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 kali ini. Usai menggelar opening seremonial yang begitu megah, Toi Tre menyebut pemberian hak tuan rumah Piala Dunia U17 2023 merupakan pertimbangan dari FIFA untuk Indonesia. Sebab sebelum tuan rumah Piala Dunia FIFA jatuh ke tangan Indonesia, FIFA menunjuk Peru untuk menggelar olahraga sejuta umat ini. Namun Peru mundur dari tuan rumah pada April 2023 karena tidak memenuhi persyaratan fasilitas penyelenggaraan kompetisi. Namun media Vietnam mengaitkan hak tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini sebagai ganti rugi dari kegagalan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023 pada Mei lalu. Presiden FIFA Gianni Infantino memiliki pesan khusus untuk masyarakat Indonesia usai pembukaan Piala Dunia U17. Infantino tepatnya meminta penggemar sepak bola tanah air untuk menikmati turnamen tersebut karena nantinya para pemain yang tampil berpotensi menjadi bintang masa depan. Selain itu, Infantino juga berterima kasih karena mendapatkan sambutan yang hangat selama di Indonesia. Ia pun mendoakan agar turnamen FIFA pertama yang digelar Indonesia tersebut bisa berjalan sukses. Menariknya, Presiden Jokowi sendiri memberikan penganugerahan tanda kehormatan bintang jasa pratama kepada Gianni Infantino atas jasa-jasanya dalam bidang olahraga di Indonesia. Kantor FIFA di Jakarta diresmikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Prosesi peresmian ini dihadiri pula oleh Presiden RI Joko Widodo dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. FIFA melihat Indonesia memiliki peran dan amat berpotensi untuk membuat sepak bola menjangkau area global.
Berkantornya FIFA di Indonesia juga untuk memantau bergulirnya Piala Dunia U17 2023 hingga transformasi sepak bola Indonesia. Berlangsung di Menara Mandiri Jakarta, Erick Thohir dan Infantino menandatangani MOU kantor FIFA. Infantino juga menandatangani prasasti peresmian dengan Presiden Jokowi. Beralih ke kabar timnas senior, ada Coach Justin yang memberikan saran untuk skuad Garuda jelang lawan Irak. Sementara itu, Bung Toel menyarankan 3 pelatih andai Sintayong tidak lagi menukangi timnas Indonesia. Mantan pelatih futsal profesional sekaligus pengamat sepak bola Justinus Laksana menerka peluang timnas Indonesia menang melawan Irak di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat yang akrab disapa Coach Justin tersebut menilai timnas Indonesia bisa meraih poin penuh jika menerapkan mindset untuk meraih kemenangan. Meski Irak lebih unggul secara kualitas, Coach Justin menyebut skuad Garuda masih memiliki peluang. Namun hal tersebut bergantung pada daya juang pemain. Terlebih pasukan Sintayong sendiri telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa sejauh ini. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani tampil menggila bersama-sama LC kala menghadapi Haiphong dalam lanjutan penyisihan grup AFC Cup. Melawan klub Vietnam, Sadil Ramdhani menunjukkan kualitasnya. Pemain berusia 24 tahun ini menyumbangkan 2 assist serta mengantarkan Sabah LC menang dengan skor telak 4-1. Sadil Ramdhani sendiri sebelumnya telah diwaspadai oleh pelatih Haiphong, namun kualitasnya tetap tidak bisa dibendung oleh lawan. Performa apik Sadil Ramdhani ini menjadi modal bagus bagi dirinya jelang membela timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola yang dikenal dengan nama Bung Toel menyodorkan 3 nama pelatih yang cocok menangani timnas Indonesia jika sewaktu-waktu Sintayong pergi dari jabatannya saat ini. Kepada Sport 77 Official, Bung Toel menilai Fahri Husaini, Pak Hangzhou, atau Akira Nishino layak menangani skuad Garuda. Bung Toel menilai para pelatih tersebut memiliki kapasitas untuk melanjutkan proyek Sintayong. Diketahui kontrak Sintayong sendiri akan berakhir pada Juni 2024. Namun hasil di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 akan mempengaruhi nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan di kabar penutup ada peran Welbery Jardim dan Amar Brik di skuad timnas U17 Indonesia, sementara Sintayong yang membocorkan transfer Pratama Arhan. Terlepas dari hasil laga perdana timnas Indonesia U17 kontra Ekuador, Cidabin menyambut positif peran Welbery Jardim dan Amar Brik di skuad. Cidabin mengakui bahwa Welbery Jardim dan Amar Brik mampu mempersolid skuad Garuda Asia. Sebab Welbery Jardim sendiri bermain sebagai bek kanan untuk klub Brasil Sao Paulo di akademinya. Sedangkan Amar Brik biasa berposisi sebagai gelandang atau winger kanan di klub Jerman Hoffenheim U17. Keduanya memiliki skill dan kemampuan yang mumpuni. Kendati demikian, Cidabin tidak membeda-bedakan antara pemain abroad dan pemain dalam negeri. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut Pratama Arhan akan pindah ke Suwon SC tahun depan. Saat ini Arhan masih berstatus pemain Tokyo Verde. Bersama klub Jepang itu, bagian timnas Indonesia itu tak mendapat menit bermain yang cukup. Musim ini dia hanya sekali main di J-League, itu pun hanya 10 menit. Dia juga sempat 2 kali main di Emperor's Cup dengan total 200 menit. Kondisi ini membuat spekulasi masa depannya pun berkembang, apalagi kontraknya di Tokyo Verde akan berakhir pada 31 Januari 2024. STY mengakui Pratama Arhan sulit berkembang di Jepang sehingga layak berganti tantangan ke Korea Selatan. Pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso memberikan peringatan kepada Dimas Derajat yang penampilannya berbeda ketika berbaju timnas Indonesia. Ia meminta sang pemain mengatasi hal tersebut demi kebaikan tim berjuluk Laskar Pajajaran. Bersama Persikabo 1973, Dimas Derajat belum membuka keran golnya dari 11 pertandingan BRI Liga 1 musim ini. Sedangkan di timnas Indonesia ia sangat tajam. Dimas Derajat sempat mencatatkan hat-trick ketika timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu yang lalu. Haji pun ingin supaya Dimas Derajat tajam seperti di timnas ketika membela Persikabo.
Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.